Halo semua, salam semua, selamat semua. Bertemu lagi, berjumpa lagi bersama Proton ngomongin ngomong ya. Hari ini hari Minggu, ternyata ada banyak kabar yang banyak banyak kabar dan kabar yang banyak. Di salah satunya kabar itu dimana yang profesinya pengacara dan juga YouTuber, maksudnya tak konten kreator, maksudnya YouTuber juga, bahkan semasa bila beliau sebelum meninggal itu masih menangani perkara mendampingi, ya kalau tidak salah itu Agus, nggak tahu Agus yang mana, yang Agus disiram air keras itu, tapi bukan itu. Ternyata Bapak Alvin Lim meninggal dunia. Itu yang saya dengar dari berita ya. Saya ikut berbelasungkawa, berduka cita. Semoga dan sudah pasti keluarga yang ditinggalkan oleh Pak Alvin Lim bisa sabar, tabah menghadapi semua itu sepeninggalan Pak Alvin Lim ya. Kabar berikutnya mengenai OCCRP. Ada yang bilang itu sudah diklarifikasi lagi. Nah, saya juga tidak mudeng. Ada juga yang ya begono-begono, namanya demokrasi. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok, ada yang netral ya. Saya hanya memperhatikan saja, tidak mendukung siapapun. Nah, karena ini saya hanya berkepentingan konten begitu ya. Bahkan kemarin saya juga sempat dikomentari di mana dengan isi konten saya itu dibilang mencari viral. Ya memang itu tujuannya. Tapi kalau memang tidak bisa viral ya tidak masalah. Yang penting saya tetap bersemangat dalam berkonten, karena modalnya hanya ngomong ya toh. Selain ngomong itu modalnya juga kuota gitu ya. Oke teman-teman semua yang sekarang ini sedang berjuang di daerah YouTube, dimana ada yang sedang mengejar jam tayang, ada yang mengejar subscribe. Tapi dari itu semua yang penting kalian semua semangat ngonten. Apakah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sehari 2 kali, nah itu disesuaikan dengan keadaan kawan-kawan semua ya. Ya kalau bisa memang 2 kali sehari ya itu bagus, karena akan cepat menambah jam tayang dan juga view penontonnya begitu. Benar ya saya ngomong view. Itu yang saya lihat daripada di konten-konten kreator lainnya gitu ya. Saya hanya mengomongkan supaya saya dapat konten gitu. Itu pun bagian daripada perpolitikan di dunia YouTube begitu ya. Kembali lagi mengenai klarifikasi OCCRP ini, apakah benar atau tidak saya juga tidak tahu.
Kok tanya saya? Yang jelas kalian googling, cari di Google, pasti ada. Siapa tahu konten-konten begini kalian bisa apa namanya, memberi apresiasi kepada Broton ya kan. Siapa tahu ada yang mau berdonasi, ya pasti saya terima. Oh, jujur saya. Namanya pengangguran itu harus kreatif begitu ya. Itu pun bagian daripada politik. Tergantung bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang mana, begitu ya. Di mana mengenai OCCRP itu katanya sudah mengklarifikasi begono-begono begini-begini, begitu-begitu, begata-begata, begoto-begoto, pokoknya bla 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 begitulah ya. Yang jelas kalian bisa googling sendiri. Lengkap semuanya apa yang ada di YouTube. Terlepas mengenai pro dan kontra, karena di era demokrasi itu memang wajib ada pertarungan, wajib ada selek, apa tuh selek itu apa ya? Saling beradu. Karena kalau tidak ada saling beradu itu tidak akan pernah seru politik. Nah, gitu ya. Kemarin saya dengar berita juga di mana ada yang apa namanya ya, memunculkan nama Ibu Iriana, di mana Ibu Bapak Presiden Jokowi ya, Bapak mantan Presiden Jokowi, Bapak Presiden ke-7 maksudnya. Karena sekarang nggak ada mantan masalahnya, yang ada mantan istri, mantan suami ya kan. Atau juga kalau di channel ada mantan pakar, pakar mantan, atau apapun lah ya. Ya itulah namanya berpolitik. Entah OCCRP itu dalam rilisnya itu mengatakan bahwa banyak yang mengajukan, apakah itu dari media-media saya juga tidak tahu, pokoknya kalian bisa cari sendiri ya. Tunggu sebentar, saya mau ini sebentar, saya pause dulu ya sebentar. Oke, lanjut kembali. Saya ngonten ini juga bagian daripada saya, ekspresi saya untuk meminta-minta. Siapa tahu bisa dapat kuota ya toh. Karena saya tinggal di kota, makanya saya perlu kuota. Bahkan di desa-desa juga sekarang yang diperlukan tuh kuota, karena semua sudah terintegrasi katanya. Karena semuanya sudah pakai teknologi, makanya cara saya meminta-minta juga lewat teknologi begitu. Jujur saya sama orangnya. Dari pro dan kontranya OCCRP itu ada juga yang menanggapi bahwa itu semua tergantung Pak Presiden ke-8, Pak Prabowo Subianto, bagaimana menanganinya katanya ya. Tapi terlepas dari itu semua, pihak KPK juga sudah memberi keterangan pers, keterangan kepada wartawan, dan pasti kita juga bisa lihat semua di kanal-kanal dan di medsos dan di pemberitaan tentunya. Dimana kalau memang ada yang melaporkan ataupun ada apapun begitu ya, bla 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 begitu, pokoknya itu akan di apa namanya ya, diproses lah intinya begitu. Tapi sampai saat ini kan memang belum ada laporan kan. Dan bukan masalah sedih atau senang ya, sebetulnya sebagai warga negara, dimana Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi itu juga biar bagaimanapun pernah memimpin kita semua,
menjadi Presiden RI ke-7, sudah selayaknya lah kita harus selalu menghormati beliau. Terlepas itu dari yang pro ataupun dari yang kontra, kita tetap harus menghormati, begitu ya. Karena dalam perpolitikan itu kalau tidak ada pro dan kontra itu tidak seru. Jadi tidak akan pernah ada kemajuan. Oh ya, mengenai presiden threshold, apa itu pembatasan usia presiden atau pembatasan cara-cara memilih presiden nanti di tahun 2029 itu sudah tidak ada ambang batas lagi, jadi 0%. Nah, dari 0% itu bagaimana kalau memang nanti ada kandidat yang di luar partai? Apakah mungkin? Siapa tahu kan kalian atau kayak saya gitu bisa berkesempatan mendaftar gitu kan. Bukan hal yang tidak mungkin, karena jadi pimpinan itu hanya yang penting mau dan bisa dan memang dipilih gitu kan. Kalau memang biarpun pinter, kalau tidak dipilih ya tidak bisa toh. Makanya itu karena sudah ada pembatasan seperti 20% seperti pemilu terakhir 2024 ya. Jadi setiap partai itu yang ikut lolos seleksi dan ikut berpemilu, terlepas nanti dapat suara di DPR atau tidak, itu katanya boleh mencalonkan Pak Presiden dan Wakil Presidennya, begitu ya. Nah makanya nanti apakah yang dicalonkan itu hanya pilihan dari para partai itu. Saya juga tidak tahu, yang jelas siapa tahu ada yang mau ngasih tahu saya gitu. Karena biar bagaimanapun yang independen itu, yang mandiri itu harusnya juga pengen toh. Tapi terlepas dari itu semua, orang kemarin pilgub atau pilkada itu juga, atau pilgub itu juga ada yang dari independen toh. Jadi mungkin prosesnya seperti itu. Siapa tahu dari sekarang kita belajar bagaimana kita bisa berindependen. Kali siapa tahu dari kalian semua, dari kalian-kalian yang memang punya bakat jadi pemimpin. Nah, kalau saya sudah jadi pemimpin untuk diri saya sendiri, ya silakan nanti di tahun 2029 mengajukan diri gitu ya. Nanti liku-likunya saya juga tidak tahu, coba cari sendiri dengan cara googling. Nah sekarang setiap kali pencarian harus search dan googling. Tanpa terasa 13 menit saya ngomong-ngomong mengenai omongan, ya kan. Untuk kalian yang tidak setuju dengan omongan saya, boleh berkomentar maksudnya. Siapa tahu ada yang memperhatikan saya ya toh. Orang yang sudah tua ini yang berkonten, siapa tahu saya akan mendapatkan keuntungan begitu ya. Karena apa yang harus saya omongkan itu sudah tidak ada lagi di dalam otak saya. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Wah, sesi rupanya. Sebelum itu saya mau memberi semangat buat saya sendiri dan juga para teman-teman YouTuber pemula, selalu bersemangat untuk berkreasi. Begitu juga untuk para politisi, untuk para akademisi, untuk pokoknya yang para sisi itulah ya, supaya bisa memberi pencerahan
buat rakyat Indonesia yang tidak mengerti apa-apa. Jadi kalau bisa ya beritanya yang jangan hoax atau berita bohong. Terlepas dari berita bohong atau tidak ya itu semua bagaimana tergantung penafsiran masing-masing. Oke ya, sekian dulu dari Broton. Senang terus, mau tahu sip. Terima kasih, sampai jumpa.